Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam. Ada sukacita. Amin. Saya percaya ya. Walaupun mungkin saat ini ada di antara jemaat yang mengalami kecapean, mengalami kelelahan, tapi saya percaya ketika kita datang mengikuti Pray, Praise and Worship Night pada malam hari ini, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Seperti biasanya, setiap hari Jumat, Gereja GBI CBM Ganggeng Raya selalu melakukan Pray, Praise and Worship Night. Jadi mari saudara siapkan hatimu, waktumu, biarlah pada malam hari ini kau akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam Pray, Praise and Worship Night, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, adalah Tuhan yang ajaib, adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan, pada malam hari ini sebelum kami masuk dalam Pray, Praise and Worship Night, kami minta darah Yesus mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki kami, membasuh, mentahirkan, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa dan raga kami ya Tuhan Yesus. Walaupun saat ini ada di antara jemaat yang mungkin masih ada di kantor dalam perjalanan pulang ke rumah, ataupun saat ini masih di rumah untuk bersiap hati memberikan waktu mengikuti Pray, Praise and Worship Night pada malam hari ini, biarlah Tuhan urapi setiap mereka. Kami percaya bahwa hati kami akan dibajak lewat setiap pujian yang kami naikkan kepadamu pada malam hari ini Bapa. Kami serahkan ibadah Pray, Praise and Worship Night pada malam hari ini. Tuhan yang mengambil alih semuanya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kepada WL. Shalom. Shalom. Selamat malam bagi kita semua yang diberkati Tuhan malam hari ini. Kita mau bersorak bagi Dia, sebab hanya Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan,
kasih setia Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita luar biasa diberkati oleh Tuhan. Karena Dialah kita ada saat ini. Mari kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semurah anugerah Tuhan bagiku. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semurah anugerah Tuhan bagiku. Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan Sebab Yesus sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semurah anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, anugerah bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya buat Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada satu yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Mari Amin. Bapak Ibu naikkan pujian yang terbaik, yang terindah. Jangan ragu dan bimbang kuasanya. Di dalam namanya ada segala sesuatu. Semuanya ada dalam namanya. Haleluya. Amin. Yes. Yesus jalan kebenaran Dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran,
kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan juga. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan juga. Katakan, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Kita percaya Tuhan yang setia, Amin. yang selalu menjadi sandaran kita. Amin. Hanya Tuhan saja satu-satunya yang kita andalkan. Mari saudara-saudara, kita akan angkat pujian. Satu-satunya yang ku andalkan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, yang ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. kita ulang pujian ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku harapkan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sangat diberkati dengan lagu ini. Boleh duduk ya, WL-nya, para WL. Saya sangat diberkati dengan lagu ini. Lagu ini dulu adalah lagu kesukaan saya ketika saya menyembah Tuhan. Ketika saya mengalami persoalan dalam hidup saya, lagu ini yang selalu saya nyanyikan. Saya yakin dan saya percaya, satu-satunya yang bisa menyelesaikan semua persoalan saya hanya Tuhan Yesus. Makanya ketika saya penyembahan, saya selalu menaikkan lagu ini, menyanyikan lagu ini berulang kali, sampai saya mengalami urapan yang dari surgawi. Jika kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita, maka kita pasti akan mengalami hadirat Tuhan. Karena lagu ini sangat luar biasa. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan kita hanya Tuhan. Satu-satunya yang bisa memberikan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, kesuksesan, keberhasilan hanya Tuhan Yesus yang kita sembah. Tidak ada yang lain. Di luar Tuhan kita binasa. Di dalam Tuhan keselamatan yang kekal akan Tuhan berikan. Amin. Pada malam hari ini saya akan membacakan Mazmur yang terambil di Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tapi saya akan membacakan dulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hari Minggu yang lalu, ketika saya mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Deborah, ketika dia mengalami kesesakan karena difitnah orang, karena dimarahin orang, karena dikata-katain orang, saya juga mengalami hal yang sama. Beberapa minggu yang lalu, saya mengalami kehilangan motor. Waktu anak saya pergi ke Kelapa Gading, di tempat parkir, tukang parkirnya itu memberikan motor kami kepada orang yang tidak dia kenal. Setelah kembali pulang, anak saya ingin mengambil motor. Dia mengatakan bahwa tadi sudah dibawa oleh anak saya. Kaget anak saya. Saya nggak punya teman, Mas. Saya hanya dengan teman saya 2 orang ini. Jadi kami cuma bertiga. Saya nggak punya teman yang usia 37 sampai 40 tahun. Lalu kata Mas itu, oh tadi udah ambil, dia juga serahkan kunci. Anak saya tunjukin juga kuncinya. Padahal jujur loh, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebelum kejadian motor itu hilang, di kamar mandi ketika saya mandi, Roh Kudus mengingatkan saya tutup bungkus semua harta milik yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi ketika saya mendengarkan motor tersebut hilang, saya mengatakan begini sama Tuhan, kok bisa Tuhan? Padahal saya sudah tutup bungkus loh semua kendaraan. Saya tutup bungkus semua kendaraan yang dipakai oleh anak saya. Semua, pokoknya apa aja lah harta milik yang Tuhan kasih. Saya tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus. Ketika saya diberitahukan anak saya, ketika saya ditelepon, dan anak saya mengatakan bahwa motor kami hilang, jujur, saya udah gak kuat tahan. Saya mengatakan kepada Tuhan, ujian apa lagi ini Tuhan? Saya udah gak sanggup lagi dengan semua ujian yang terjadi dalam kehidupan saya. Karena di tahun 2022 dari masuk Januari, itu saya banyak mengalami ujian dalam keluarga saya.
Handphone anak saya Bung hilang yang harganya puluhan juta. Kemudian anak saya Cia lagi handphonenya dirampok. Kemudian motor kami lagi hilang. Jadi persoalan demi persoalan terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saya dalam perjalanan dari Priuk menuju ke Kelapa Gading, di atas motor saya nangis. Saya bilang saya nggak sanggup Tuhan. Kalau ujian ini datang terus menerus dalam kehidupan saya nggak sanggup. Terus roh jahat, panah-panah roh jahat itu, dia mengatakan kepada saya begini, ngapain lu melayani Tuhan? Buktinya ketika kau melayani Tuhan, motormu bisa hilang, padahal kau udah tutup bungkus. Lalu saya sempat berpikir gitu ya, benar juga ya. Jadi iblis itu terus menusuk pikiran saya, supaya saya itu tidak lagi melayani Tuhan. Tapi Roh Kudus mengatakan dalam hati saya, kamu jangan takut. Setiap ujian yang terjadi dalam kehidupanmu, pasti kamu akan lihat berkat Tuhan yang luar biasa pasti akan disediakan Tuhan. Saya bilang tidak, saya dalam milik Tuhan Yesus. Saya tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan, walaupun persoalan demi persoalan datang dalam kehidupan saya. Ketika saya dalam perjalanan menuju ke Kelapa Gading, banyak hal yang Tuhan bukakan buat saya. Pertama-tama tentang anak-anak saya. Sampai di sana, saya langsung mengurus, saya laporkan ke kantor polisi. Jujur loh Bapak Ibu, kalau bukan karena Tuhan saya tidak dapat pergantiannya. Saya berdoa kepada Tuhan, saya percaya Tuhan, walaupun motorku hilang, pasti saya akan dapat pergantian. Walaupun harga motor itu, tukang parkir itu tidak bisa bayar. Karena motor kami itu NMAX dan harganya puluhan juta. Dia hanya bisa bayar di bawah 10 juta. Tapi saya bersyukur. Berapapun yang saya terima, saya katakan buat anak saya Bung, saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa menerima itu. Ketika saya pulang sampai di rumah, saya mengatakan kepada anak saya Bung, kamu ingat, semua yang terjadi dalam kehidupan kita, ada andil kita di situ. Ada kesalahan kita di situ. Kau harus introspeksi dirimu. Kenapa sampai motor ini hilang walaupun itu bukan kesalahanmu? Banyak hal yang saya sampaikan karena saya melihat anak saya ini dulu yang tidak pernah merokok, dia merokok. Yang tidak pernah minum, dia mulai ya minum. Jadi saya katakan saya tidak pernah malu Bapak Ibu untuk mengeluarkannya atau untuk menceritakan keburukan anak saya nggak pernah malu. Saya katakan buat sahabat saya Ibu Rima ketika saya juga ini dengan dia maupun Ibu Gembala, saya ceritakan, saya bilang, kamu lihat sekarang mama melihat bahwa perubahan sudah ada dalam diri Bung. Jadi Bung harus betul-betul bertobat, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ini loh, firman ini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dulu anak saya tidak pernah duduk dengan para peminum, anak saya tidak pernah duduk dengan tukang rokok. Tapi sekarang dia mengikuti nasihat orang fasik. Ini menjadi suatu cambuk buat saya sebagai ibunya. Terus saya mengajari anak saya, terus saya memberikan nasihat kepada anak saya. Sampai dia katakan, maafkan saya. Jujur Bapak Ibu, sakit kalau kita diuji sama Tuhan. Tapi saya mau terus berada di dalam relnya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan. Ayat kedua mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Setiap hari di rumah itu saya selalu penyembahan.
Ketika saya sudah, karena saya itu jarang sekarang keluar, saya lebih banyak di rumah, saya penyembahan, saya nyanyi. Saya sampai mikir gini, Tuhan, kok saya setiap hari penyembahan tapi ada aja ujiannya ya? Ya itulah untuk proses iman kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Pendeta Deborah, bahwa di balik persoalan ada berkat yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan buat kita. Amin. Jadi ketika engkau mengalami ujian dalam kehidupanmu, jangan pernah engkau mundur. Jangan pernah engkau takut. Ujian itu untuk mengasah imanmu, memperkuat imanmu untuk datang kepada Tuhan. Jadi saya katakan, yes, engkau baik Tuhan. Kau amat baik. Walaupun persoalan saat ini ada dalam kehidupan keluargaku dan anak-anakku, tapi saya mau katakan, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Benar loh Bapak Ibu, ketika saya mengatakan seperti itu, saya dibayar. Kalau untuk mengikuti jalur, saya tidak mungkin dibayar oleh tukang parkir. Karena apa? Dia hanya sebagai saksi, bukan pencuri. Kalau ini persoalan kita limpahkan ke kantor polisi, maka saya tidak akan dibayar. Tapi Tuhan dahsyat. Ketika malam itu saya berada di kantor polisi, polisi mengatakan, Bu, Ibu bikin aja perdamaian dengan orang ini. Lalu saya buat surat pernyataan supaya dia bisa menggantikan rugi barang saya yang hilang. Akhirnya puji Tuhan, saya dibayar oleh tukang parkir ini. Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu pasti ada di pihak orang benar. Amin. Jadi jangan pernah kita takut. Ya, walaupun mungkin ya saya banyak mengalami persoalan, difitnah orang, dikata-katain orang, ya, yang istilahnya saya tidak lakukan, tapi saya tetap bersyukur. Saya bilang, Tuhan, ini salib yang harus saya jalani. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama denganku. Ketika aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut, karena Tuhan ada besertaku. Di sini dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya hanya berdoa, tiba-tiba ada aja orang yang transfer uang buat saya. Jujur loh Bapak Ibu, tidak ada kekuatan yang lain selain kekuatan di dalam Tuhan. Saya hanya menggunakan lutut saya berdoa, menangis sama Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya yang aku sembah hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Makanya kenapa sampai hari ini saya masih tetap sukacita dalam melayani Tuhan. Saya tidak mau mundur walaupun ada persoalan. Jadi jangan pernah iman kita kendor. Jangan pernah iman kita goyah ketika persoalan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut. Teruslah engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ayat keempat mengatakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kalau kita melihat kehidupan orang di luar sana, kita pasti akan membedakan. Kenapa saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, hidup saya begini-begini aja, ekonomi saya begini-begini aja, tapi kenapa dia itu Tuhan? Tetanggaku, dia itu orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi diberkati terus, ganti mobil, rumah ada di mana-mana, semua bisa mereka beli gitu loh. Tapi kenapa kita yang setiap hari mungkin kalau dihitung ya, ibadah selalu ada, kita selalu ada dalam ibadah yang kita lakukan, tapi kenapa ekonomi kita sampai hari ini masih tetap begitu-begitu aja? Kenapa belum ada pemulihan dalam ekonomi kita? Selama ini kita bergumul untuk mendapatkan mobil, mobil belum dapat. Bergumul untuk mendapatkan rumah, rumah belum dapat. Saya hanya mau katakan, ada waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya Tuhan.
Jika engkau mengalami persoalan dalam rumah tanggamu, mungkin suamimu diambil kuntilanak, mungkin istrimu diambil kuntilanak, percaya saja Tuhan sanggup mengembalikan apa yang hilang dalam kehidupanmu. Tuhan sanggup mengembalikan. Tuhan sanggup memperbaiki rumah tangga yang rusak. Amin. Jadi jangan pernah kita takut. Kita jangan iri dengan kehidupan orang fasik. Karena kita tidak pernah tahu di luar mereka seperti berbahagia, tetapi kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Jadi kalau kita orang-orang benar yang hidup di dalam Tuhan, kita akan menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan. Kita akan dilimpahkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ekonomi kita akan dipulihkan, rumah tangga kita akan dipulihkan. Pokoknya kita jangan pernah takut ketika kita mengikut Tuhan. Di sini dikatakan, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi kita orang benar harus bisa menjaga jalan hidup kita. Kalau kita sudah tahu di situ lubang, kita tidak perlu ke situ. Kalau kita sudah tahu di situ orang yang suka fitnah, orang yang suka ngegosip, orang yang suka ngebosi, jangan kita ke situ. Karena terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Amin. Jadi kalau kita adalah orang-orang benar, hiduplah seperti orang-orang benar. Kita nggak perlu mendengar nasihat-nasihat orang fasik. Kita tidak perlu berjalan di jalan orang yang berdosa. Karena jalan orang fasik itu pasti menuju kebinasaan. Jadi jika engkau memiliki persoalan dalam keluargamu, jangan pernah engkau curhat kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi engkau harus curhat kepada orang yang hidupnya di dalam Tuhan. Kau bisa ke gereja GBI CBM Ganggeng Raya. Di sini ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayanimu 24 jam, kapan saja kau mau dilayani. Di sini hamba-hamba siap untuk melayanimu. Jadi jangan pernah engkau berpikir untuk mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan uangmu, mengandalkan bahwa oh saya bisa, saya kuat. Jangan. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu seperti lagu yang tadi. Satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Elohim. Hanya Tuhan Yeshua HaMashiach yang kita andalkan dalam hidup kita. Amin. Jadi saat ini, jika engkau memiliki persoalan dalam hidupmu, jangan pernah engkau takut. Jika saat ini engkau mengalami sakit, pasti engkau sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Saat ini jika engkau bergumul untuk kehidupan pemulihan dalam rumah tanggamu, saat ini rumah tanggamu sudah dipulihkan, rumah tanggamu sudah diperbaiki oleh Tuhan. Saya sangat diberkati dengan lagu ini, karena ini berbicara tentang jalan orang benar. Dan kita harus bersorak-sorai karena kita adalah orang-orang benar yang hidup di dalam Tuhan. Maka mari kita naikkan pujian ini. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersukacita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku
Biarlah pujian kami menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Amin. Setiap waktu kami hanya untuk-Mu Tuhan. Yes. Inilah yang kami renungkan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bermazmur bagi Engkau Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan pada malam hari ini Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. ya Tuhan aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Selama ku hidup, selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. nyanyian puja dan pengagungan, Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan. inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Marilah kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita sudah berada di bulan keempat tahun 2022. Apa aja kebaikan Tuhan yang sudah kita terima? Mari kita renungkan. Lagu ini sangat luar biasa. Manis kau dengar Tuhan. Mari kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan kita sibuk dengan urusan kita sendiri, tapi mari datanglah setiap hari Jumat bersama-sama dengan kami dari pengerja GBI ICBM Ganggeng Raya. Kita sama-sama mengikuti Pray, Praise and Worship Night setiap Jumat jam 6 sore. Saya percaya ketika kau menyembah Tuhan, pasti ada sukacita yang luar biasa, ada kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Sebelum kita tutup, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan. Hati kami sudah dibajak lewat setiap pujian yang kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Kami beroleh kekuatan, kami beroleh kesegaran. Kami beroleh Tuhan Yesus kesembuhan daripada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib. Adalah Tuhan Jehovah Rafa, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Dan untuk itu kami perkatakan, jika saat ini ada jemaat yang mengalami sakit, maka oleh bilur-bilur dari Yesus, mereka sudah menerima kesembuhan ilahi daripada Tuhan. Jika saat ini ada di antara jemaat yang terikat, maka kami percaya sudah terjadi pelepasan. Jika saat ini ada jemaat yang bergumul untuk mendapatkan rumah, mendapatkan tempat tinggal, maka kami percaya saat ini doa mereka sudah dijawab oleh Tuhan. Jika saat ini ada di antara jemaat yang bergumul untuk memiliki kendaraan, baik mobil, baik motor, saat ini mereka sudah menerima jawaban hanya di dalam namamu. Jika saat ini ada di antara jemaat yang bergumul untuk keturunan, mendapatkan keturunan, kami percaya Tuhan sudah membukakan rahim-rahim yang tertutup, sudah dibukakan oleh Tuhan. Kami tolak kutuk kemandulan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua umatmu yang saat ini bergumul untuk mendapatkan keturunan, saat ini juga mereka sudah menerima jawaban mujizat daripada Tuhan. Saat ini Bapa, aku sebagai hambamu, aku berdoa kepada semua jemaatmu yang sudah mengikuti Pray, Praise and Worship Night pada malam hari ini. Aku percaya ada sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Ada ketentraman, ada ketenangan, ada kesejahteraan yang Tuhan limpahkan atas kehidupan mereka Tuhan. Ada kesuksesan, ada keberhasilan yang Engkau limpahkan atas kehidupan keluarga mereka Tuhan. Bahkan saat ini juga mereka sudah menerima berkat yang luar biasa yang Engkau berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sudah Engkau curahkan dalam kehidupan mereka semua Tuhan. Tuhan, saat ini Bapa, sebelum kami tidur, kami minta daripada Engkau, jika ada dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, satu hari ini Tuhan, dari pagi hingga malam, kami minta ampun di hadapan Engkau. Darah Yesus mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki, membasuh, mentahirkan, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa dan roh kami. Tutup bungkus rumah kami, tutup bungkus semua harta milik kami. Karena kami percaya Tuhan, kami tolak setiap panah-panah dari roh jahat. Kami tolak kuasa-kuasa kegelapan, roh jampi, roh sihir, roh santet. Kami tolak kejatuhan meteor dari udara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak gempa bumi, kami tolak kebakaran. Semua hal-hal yang bukan berasal daripada Tuhan, yang ingin mengintimidasi kami, kami bersepakat ikat, tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu tidak berkuasa atas kami. Kami percaya keturunan orang benar, tidur pun kami diberkati oleh Tuhan. Keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti, karena kami akan menerima kelimpahan dari sorgawi. Tuhan, kami percaya Tuhan yang dipercaya oleh Paulus, Tuhan yang dipercayai oleh Saul, Tuhan yang dipercaya oleh Samuel, oleh Daud, oleh Salomo, Tuhan itu juga yang kami percaya sampai hari ini Tuhan.
Untuk itu Bapa, Engkau berkati semua kehidupan jemaat-Mu. Mari angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluar masuk-Mu, Tuhan memberkati kesehatan-Mu, Tuhan memberkati keluarga besar-Mu, Tuhan memberkati bakul adonan-Mu, Tuhan memberkati ekonomi-Mu, pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu. Apa yang dikerjakan tangan-Mu akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan menjadikan Engkau kepala dan bukan ekor. Diangkat Engkau menjadi naik dan tidak menjadi turun. Damai sejahtera daripada Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hatimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semua kita yang percaya dan cinta Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika engkau terberkati ketika engkau mengikuti Pray, Praise and Worship Night pada malam hari ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bagikan kepada sahabatmu, keluargamu, rekan kerjamu, siapa saja, supaya mereka juga bisa menerima berkat yang sama seperti yang kau terima saat ini. God bless you. Selamat malam.